Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Babe Rahman, channel yang memberikan trik dan tips teknik negosiasi kredit macet di lembaga keuangan. Bapak Ibu, kali ini kita akan bahas pertanyaan dari Bapak Hartono di Grobogan Purwodadi, Jawa Tengah. Bapak Hartono ini menceritakan bahwa beliau punya pinjaman di bank pemerintah dengan sistem pembayaran grace period 6 bulan. Pinjamannya 145 juta. Grace period 6 bulan itu maksudnya dia baru dikenakan kewajiban membayar pokok dan bunga sekaligus setelah 6 bulan. Jadi kalau dia terima bulan Januari, maka bulan Juli baru dia jatuh tempo pinjamannya. Pembayarannya langsung sekaligus pokok dan bunga. Pinjamannya 145 juta dan digunakan untuk bertani bawang katanya. Tapi nasib berkata lain, ketika menjelang panen, pertanian bawangnya terkena musibah banjir sehingga gagal panen. Nah, karena gagal panen, tentunya akhirnya pada saat jatuh tempo pinjamannya, beliau tidak bisa melunasi hutangnya. Dan sekarang sudah menunggak masuk bulan kelima. Nah, saat ini beliau sudah mendapatkan SP yang kedua. Sudah dapat SP 2. Nah, yang beliau resahkan adalah karena pinjaman tersebut menggunakan jaminan yang saat ini sudah berpindah kepemilikannya. Dulu sertifikatnya adalah milik beliau. Tapi beberapa bulan yang lalu tanah tersebut dijual kepada kakaknya. Sehingga 100% tanah itu sekarang sudah dalam pengelolaan kakaknya. Nah, dia panik. Nanti kalau sampai dilelang gimana? Padahal itu bukan tanah saya, kayak gitu. Nah, apa yang harus saya lakukan, Pak? Gitu. Kira-kira seperti itulah pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu, memang pinjaman untuk sektor pertanian itu memang idealnya menggunakan pola pembayaran grace period. Jadi memang idealnya seperti itu. Jadi kalau usaha pertanian dikenakan sistem pembayaran bulanan, ya beresiko menunggak, kayak gitu ya. Karena bertani itu nggak mungkin bisa panen setiap bulan, kecuali dia punya lahan yang banyak yang musim tanamnya itu dibuat berurut setiap bulan panen. Mungkin bisa seperti itu, tapi jarang terjadi ya. Secara umum memang idealnya untuk usaha pertanian itu menggunakan grace period. Nah, yang akan saya bahas itu adalah resiko terhadap bank. Jadi bank itu dengan memberikan modal angsuran grace period itu sebenarnya resikonya besar buat bank. Ya, bisa dibayangkan ketika jatuh tempo tidak bisa bayar, maka pada bulan tersebut terjadi muncul tunggakan baru dari satu orang saja 145 juta. Kita bahas tentang tunggakannya Pak Hartono ini ya, pinjaman 145 juta. Coba bayangkan bila dia menggunakan sistem angsuran bulanan. Ketika bulan itu menunggak, maka paling terjadi tunggakan pokok 2 jutaan saja. Kalau misalnya angsurannya katakanlah 3 tahun gitu. Ketika nunggak dia hanya muncul tunggakan 2 jutaan saja. Tidak besar. Dan bila terjadi penambahan tunggakan di bulan berikutnya itu juga kenaikannya tidak signifikan. Sehingga bank relatif mengelola kredit macet itu jauh lebih mudah tinimbang yang dengan sistem grace period. Tapi memang bank juga tidak ada pilihan ya. Kalau usaha pertanian ya memang harus diberikan
dengan cara pola pembayarannya yang grace period gitu, menyesuaikan dengan hasil taninya, kapan dia panen gitu. Nah, sayangnya ya kalau musibah kan tidak bisa dihindari ya, tidak diinginkan dan tidak bisa dihindari. Sayangnya Pak Hartono ini kena musibah sehingga beliau tidak bisa panen, tidak bisa diharapkan untuk bisa membayar. Tapi bagi Pak Hartono harus waspada Pak Hartono. Karena tunggakan yang muncul dari satu orang saja, bank menderita kerugian 145 juta. Itu konsekuensinya banyak itu. Dia akan muncul tunggakan sebesar 145 juta dalam bulan itu, baru dari satu orang, belum dari tunggakan-tunggakan yang lain. Maka dipastikan pada bulan itu NPL bank tersebut langsung terjadi kelonjakan, kenaikan. Apalagi bila ternyata di wilayah Pak Hartono ini memang banyak nasabah bank yang diberi pola angsuran grace period. Maka akan terjadi tunggakan dadakan yang langsung meledak besar. Dulu ada sebuah bank di daerah ya, yang memang daerah situ daerah pertanian, mayoritas pertanian. Sehingga bank terpaksa memberikan sistem angsurannya yang grace period rata-rata. Ini beresiko tinggi bagi bank karena ketika bulan tersebut, bulan panennya ternyata mereka gagal, maka mereka akan menderita kerugian yang sangat besar, terjadinya tunggakan yang meledak, kemudian juga biaya biaya cadangan penghapusan pinjamannya juga meledak, maka bank dipastikan pada bulan-bulan tersebut merugi kayak gitu. Nah, Bapak Ibu, memang bagi bank itu tidak mau berpikir apakah Anda gagal panen. Mereka tahunya Anda gagal bayar. Dan ketika bank melihat bahwa bank tidak lagi bisa berharap dari hasil usaha, maka bank akan mempertimbangkan lelang. Oleh karenanya bagi Pak Hartono ini, saya menyarankan jangan berpikir terlalu lama. Ini Pak Hartono ini saya anggap pertimbangannya terlalu lama. Jatuh temponya sudah 4 bulan. Artinya sudah 4 bulan berlalu. Dan ini kritis ini, bahaya ini. Masa-masa kritis. Harusnya pada saat jatuh tempo 145 juta itu nggak bisa terbayarkan, Pak Hartono sudah berpikir apakah saya ada kemampuan membayar dari hasil usaha yang lain atau saya harus jual aset gitu. Apalagi resikonya menyangkut orang lain sekarang. Yang buat jaminan bukan milik dia lagi sekarang, milik orang lain dan berpotensi konflik nanti Bapak dengan kakak Bapak. Kakak Bapak pasti nggak terima gitu. Nah, saya sarankan segera jual aset. Karena bank pasti dalam kondisi akan mengambil satu sikap yang kemungkinannya adalah lelang. Ya, tidak berarti pinjaman segitu itu tidak dilelang ya, karena itu termasuk walaupun pinjaman kecil, tapi karena menimbulkan kerugian bagi bank cukup besar, bank akan mengambil sikap, gitu. Pasti dilelang. Makanya kalau kira-kira Pak Hartono sudah tidak ada lagi kemampuan membayar dari hasil yang lain, ya jual aset saja. Nah, kalau terpaksa Bapak sudah sedang berusaha tapi belum dapat uang, tapi bank sudah tidak lagi mau kompromi, sudah didaftarkan lelang, sudah terbit jadwal lelang, ya tentu mau nggak mau harus adakan perlawanan ya. Karena Pak Hartono itu merasa tanah itu udah bukan miliknya, ya sekarang adiknya Pak Hartono bisa itu melakukan gugatan. Walaupun gugatan itu tidak mampu mencegah lelang, karena hak bank untuk melelang itu tidak akan hapus, tidak akan bisa ditunda, hak bank itu mutlak gitu, tapi bisa dijadikan sengketa ya. Tanah yang buat jaminan itu jadikan sengketa dengan cara apa? Kakaknya Pak Hartono menggugat ke Pak Hartono dan menggugat ke bank.
Loh kok bank digugat? Ya nggak apa-apa, walaupun tidak ada hubungannya langsung nggak apa-apa. Setidaknya dengan menjadikan sengketa, maka akan terekspos keluar bahwa tanah itu dalam sengketa. Diharapkan apa? Diharapkan agar tidak ada orang yang minat ikut lelang. Tujuannya seperti itu. Kalau mencegah lelangnya nggak bisa, karena itu sudah lahir haknya bank untuk melelang. Ketika kita gagal bayar, kita beban prestasi, hak bank untuk melelang lahir. Tapi bagaimana mencegah agar lelangnya tidak diminati? Bisa. Bisa. Itulah salah satu caranya supaya orang tidak tertarik untuk ikut lelang. Tapi tetap saya pesan, itu hanya untuk menunda saja agar tidak laku dilelang. Tapi tetap Bapak harus menjual aset kalau sudah kayak gitu. Ya, harus menjual aset untuk menyudahi kredit macetnya dengan jual aset. Pak, saya nggak punya apa-apa, saya cuma punya rumah satu-satunya yang saya tempati bersama keluarga. Emang kenapa kemudian nggak punya rumah? Kan juga dengan aset itu dijual, rumah itu dijual, Bapak juga jadi bisa hidup tenang, sudah nggak punya utang, nggak dikejar-kejar utang gitu. Akan lebih baik Bapak ngontrak rumah, tapi sudah tidak dikejar-kejar hutang, Bapak sudah selesaikan tanggung jawab Bapak di dunia, karena hutang itu di dunia wal akhirah ya, dunia dan akhirat. Jangan sampai Bapak menunda-nunda sampai akhirnya meninggal karena masih meninggalkan hutang kayak gitu. Jadi biar aja, jual aja asetnya ya. Apalagi ini berpotensi konflik dengan kakak, itu jauh lebih beresiko. Sebaiknya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya sampaikan, Bapak Ibu yang punya pinjaman dengan sistem pembayaran grace period, waspada, hati-hati. Karena sekali Anda menunggak, maka bagi bank itu adalah bencana besar. Karena NPL bank tersebut mendadak naik drastis. Tunggakannya naik drastis. Bayangkan dari satu orang aja tunggakannya naik 145 juta. Kalau di kampung tersebut ada 100 orang dengan rata-rata pinjaman 100 juta, maka dipastikan dalam satu bulan itu terjadi tunggakan massal sebesar 10 miliar. Wah, bencana besar buat bank. Pasti mereka akan mengambil sikap dan tidak menunda-nunda untuk lelang. Kayak gitu ya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.